Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil praktikum saya, yaitu mata kuliah Botani Umum yang berjudul Persemaian Kecambah Kelapa Sawit. Nama saya Pandi Sastra, NIM 2502042, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang persemaian kecambah kelapa sawit merupakan tahapan awal yang menentukan keberhasilan budidaya kelapa sawit, karena kualitas bibit yang dihasilkan akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman di lapangan. Bibit yang baik harus berasal dari kecambah yang sehat dan dikelola dalam kondisi lingkungan yang terkontrol di nursery. Keberhasilan persemaian dipengaruhi oleh faktor media tanam, air, cahaya, dan pemupukan. Pengelolaan persemaian yang tepat sangat diperlukan untuk menghasilkan bibit kelapa sawit yang sehat, seragam, dan siap tanam, guna mendukung produktivitas perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, yang dikutip dari Corley dan Tinker 2016. Tujuan praktikum ini yaitu mengamati tahap pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit sejak fase kecambah hingga bibit siap pindah tanam, mempelajari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan bibit. Alat dan bahan alat yaitu polybag hitam ukuran 15 cm x 20 cm, cangkul, sarung tangan, alat tulis, ember penyiram atau gembor, dan yang terakhir kamera HP. Bahan: kecambah kelapa sawit varietas Topaz 3, tanah topsoil, pupuk organik, dan air bersih. Langkah kerja: A. Persiapan media dan bibit. Siapkan polybag hitam 15 cm x 20 cm. Campurkan media tanam yaitu tanah topsoil, pasir, dan pupuk organik hingga homogen. Masukkan media ke polybag dan dipadatkan dengan cara dihentakkan polybagnya. Tanam kecambah kelapa sawit dengan radikula ke bawah dan plumula menghadap ke atas. Siram menggunakan air. B. Pemeliharaan bibit. Letakkan bibit di persemaian dengan intensitas cahaya sedang, yaitu 50-70% naungan. Siram secara teratur pagi dan sore sesuai kebutuhan kelembapan. Jaga kebersihan polybag dari gulma dan hama penyakit tanaman. Berikan pupuk sesuai dosis. Hasil dan pembahasan. Persemaian kecambah kelapa sawit berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit. Parameter pertumbuhan seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang mengalami peningkatan seiring dengan penggunaan media tanam dan pemupukan yang sesuai. Bibit yang dipelihara pada kondisi nursery yang terkontrol menunjukkan pertumbuhan lebih seragam dan vigor yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang kurang optimal, yang dikutip dari Siregar dan Purba 2015. Pada tahap pre-nursery, kecambah kelapa sawit mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan, tumbuh apabila ketersediaan air dan unsur hara tercukupi. Media tanam yang memiliki aerasi dan kapasitas menahan air yang baik mendukung perkembangan sistem perakaran, sehingga meningkatkan kemampuan bibit dalam menyerap unsur hara. Kondisi ini sangat penting karena fase awal pertumbuhan menentukan kualitas bibit pada tahap selanjutnya, yang dikutip dari Lubis 2008. Rangkuman: persemaian kecambah kelapa sawit berperan penting dalam menentukan kualitas bibit yang akan ditanam di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan bibit dipengaruhi oleh pengelolaan nursery, terutama media tanam, ketersediaan air, intensitas cahaya, dan pemupukan. Pada tahap pre-nursery, kondisi lingkungan yang sesuai mendukung perkembangan sistem perakaran dan adaptasi awal bibit.
Sedangkan pada tahap minor seri, pemupukan dan cahaya yang optimal meningkatkan pertumbuhan vegetatif bibit. Pengelolaan persemaian yang baik menghasilkan bibit yang sehat, seragam dan siap tanam sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas kelapa sawit di lapangan. Kesimpulan, persemaian kecambah kelapa sawit merupakan tahap penting dalam budidaya kelapa sawit karena sangat menentukan kualitas bibit yang dihasilkan. Keberhasilan persemaian dipengaruhi oleh pengelolaan media tanam, penyiraman, intensitas cahaya, dan pemupukan yang tepat. Pengelolaan nursery yang baik pada tahap renuseri dan menuseri mampu menghasilkan bibit yang sehat, seragam dan siap tanam sehingga mendukung pertumbuhan optimal serta produktivitas kelapa sawit di lapangan. Cukup sekian laporan video praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.